Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ini part keempatnya, materinya tumbukan. Sudah sedikit disinggung di video sebelumnya. Kalau tumbukan itu aplikasi dari momentum. Nah, di sini tumbukan atau ya tabrakan lah ya, nah, apalah yang itu, pokoknya tumbukan lah ya. Di sini ada 3 jenis tumbukan. Yang pertama ada lenting sempurna, ada lenting sebagian, sama ada yang tidak lenting. Maksudnya gimana? Nah, Ibu menjelaskan secara materinya terlebih dahulu kalau lenting sempurna itu dia berlaku hukum kekekalan momentum. Dan juga berlaku hukum kekekalan energi mekaniknya. Jadi, hukum kekekalannya momentumnya berlaku, juga hukum kekekalan energi mekaniknya juga berlaku. Atau di sini tidak ada energi, kalau di sini berarti tidak ada energi, kalau berlaku itu tidak ada energi yang berubah bentuk, atau tumbukannya itu tidak ada suara, tidak menjadi panas, tidak menjadi terang, atau apapun itulah, pokoknya tidak ada energi yang berubah bentuk. Jadi energinya tetap, oke? Nah, selanjutnya ada yang lenting sebagian. Nah, di sini hanya lenting sebagian dan tidak lenting. Nah, di sini hanya berlaku hukum kekekalan momentum saja, tidak energi mekaniknya, karena di sini ada proses perubahan bentuk energi dari energi gerak menjadi energi bunyi. Ketika tabrakan itu ada dar. Nah, itu sudah mengurangi energi geraknya, berubah energinya menjadi energi suara. Ketika ada tabrakan, ada panas yang diakibatkan, nah itu juga perubahan energi gerak menjadi energi panas. Nah, jadi hanya ada satu lenting sempurna, ini tidak ada perubahan energi atau berlaku hukum energi kekekalan energi mekaniknya dan berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, kenapa kok Bu di sini energinya berubah, tapi di sini momentumnya tidak berubah? Seperti yang pernah Ibu bicarakan, kalau momentum berubah itu ketika ada apa coba? Ada gaya dari luar. Nah, ini tuh tidak ada gaya dari luar. Kedua benda yang bertubrukan itu ada dalam satu sistem. Jadi tidak ada gaya dari lingkungan. Itu hanya ya pergerakan benda dalam sistem tersebut. Jadi karena tidak ada gaya dari lingkungan, momentumnya semuanya kekal. Nah, di sini bisa dilihat ya, lenting sempurna. Lenting sempurna itu ada benda satu dan benda dua saling bertabrakan dan mereka saling kayak jadi kayak mantul gitu loh. Yang awalnya ke kanan jadi ke kiri, yang awalnya ke kiri jadi ke kanan geraknya. Hanya berubah hanya berubah arah geraknya saja. Nah, di sini ada yang lenting sebagian. Kalau lenting sebagian gitu ini ada benda satu, ini ada benda dua. Mereka saling bertubrukan. Setelah itu benda satunya jadi diam di sini, benda duanya balik lagi. Nah, ada lagi yang satu yang namanya tidak lenting. Kalau tidak lenting, ini ketika bertubrukan mereka jadi satu. Jadi kalau jadi satu, jadi ini Yang merahnya juga jadi ke bawah sama yang biru ini set gitu. Nah, agak bingung memang ketika hanya dijelaskan seperti ini. Nanti di soal lebih dijelaskan lagi. Oke? Ini ada jenis-jenis tumbukan. Nah, ini jarang ada di buku, Penjelasan ini hanya untuk menjelaskan apakah
di keadaan 3 ini masih berlaku hukum kekekalan energi mekanik atau hukum kekekalan momentum. Oke. Nah, di sini tadi masih menjelaskan penjelasan lenting sempurna, lenting sebagian atau tidak lenting, ini jenis-jenis tumbukan. Tapi dilihat dari koefisien restitusinya. Koefisien restitusi apa sih? Perbandingan rasio kecepatan setelah tumbukan dan sebelum tumbukan. Nah, di sini kalau lenting sempurna, koefisien restitusinya atau nanti rasio di atas dibagi rasio di bawahnya itu sama saja. Jadi akan menghasilkan nilai 1. Nah, di sini tidak ada energi yang berubah. Kalau lenting sebagian, koefisien restitusinya itu perbandingan di atas, perbandingan di bawah itu lebih besar daripada perbandingan di atas. Oke? Jadi nanti menghasilkan koefisien restitusinya itu kurang dari 1. Nah, kurang dari 1 menandakan ada energi yang hilang. Nah, kalau tidak lenting, ini lenting sebagian ya. Kalau tidak lenting, nah, di sini koefisien restitusinya 0. Nanti ya, nanti 0 ya, 0 di sininya. Ya jelas nanti ada energi yang berubah. Oke? Nah, tapi koefisien restitusi juga bisa dicari dari akar perbandingan tinggi kedua dibagi tinggi pertama. Nah, ini untuk kasusnya kalau ada bola jatuh dari ketinggian tertentu. Nah, ketika bola jatuh, awalnya H1-nya segini, ini H1. Nanti ketika dia mantul lagi ke atas, dia itu cuman tingginya H2-nya cuman sampai mencapai segini. Nah, kalau kayak gini kan dia nggak yang awalnya di atas kok jadi cuman segini, jadi mantul ke atasnya cuman segini. Nah, ini itu menandakan ada energi yang hilang. Lalu energi yang hilangnya dari mana? Energi yang hilangnya itu energinya berubah jadi apa? Ketika kalian mendengar suatu bola, contoh bola tenis, dijatuhkan dan memantul ke atas, kalian mendengar apa? Suaranya. Dan mungkin ketika memantul itu juga ada energi panas yang keluar. Nah, makanya ketinggiannya tidak akan sama dengan ketinggian awal karena ada energi yang berubah. Nah, selain itu juga ya udah sih itu doang. Nah, udah itu berarti Bu yang lenting sempurna tuh nggak ada contohnya dong. Nah, yang lenting sempurna ini emang sulit untuk dicari. Lenting sempurna ini hanya terjadi di interaksi antara atom. Sebesar atom barulah bisa dia lenting sempurna. Itu pun masih anggapan. Nanti ketika kalian belajar tentang termodinamika, itu kalian harus menganggap tumbukannya itu lenting sempurna. Kalau sejenis setara atom, paling ya kalian pernah nggak sih ngedengar atom bertubrukan dan kalian mendengar suaranya? Kan tidak. Jadi sangat perubahan energinya itu nyaris mendekati 0. Jadi untuk lenting sempurna ini contohnya ada di setara atom, oke? Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal pertama di materi tumbukan. Dua buah bola A dan B bergerak kecepatannya 2 meter per sekon dan 1 meter per sekon. A2, B1. Kedua bola tersebut bergerak dengan arah yang sama. Jika massa kedua bola tersebut 1 kg, berapakah kecepatan A dan B setelah tumbukan? Apabila tumbukannya tidak lenting, oke. Di sini tidak lenting sama sekali. Oke. Nah, ingat ya, tidak lenting sama sekali itu berarti nanti bola A dan B bakal jadi searah, jadi menyatu ya. Jadi nanti B ini kayak didorong gitu sama A. Nah,
oleh karena itu nanti kecepatan akhir kedua benda ini ya sama. Nanti di sini tadi kecepatan awal A itu 2 meter per sekon, kecepatan awal B itu 1 meter per sekon. Nah, maaf ya ini ada suara. Oke. Kecepatan sesudahnya VA aksen sama dengan VB aksen karena nanti mereka jadi satu ya. Itu nanti sama dengan V aksen aja udah karena ini bukan milik A bukan milik B tapi milik keduanya. Jadi V aksen aja ya. Nah, di sini pakai hukum kekekalan momentum awal itu sama dengan momentum akhir. Nanti di sini massa A dikali kecepatan A ditambah massa B dikali kecepatan B sama dengan massa A dikali kecepatan A aksen ditambah massa B dikali kecepatan B aksen. Oke? Nah, dikarenakan kecepatan A aksen dan B aksen itu sama, jadi tinggal massa A ditambah massa ini massa B ditambah massa B, ini B ya. Dikali V aksen. Nah, tinggal dimasuk-masukin dari sini. Tadi massa satunya 1 kg, massa A-nya 1 kg dikali kecepatannya 2 meter per sekon ditambah massa B-nya 1 kg, kecepatannya 1 meter per sekon sama dengan massa A tambah massa B jadi 1 tambah 1 dikali V aksen. Nah, tadi kan ini 1 tambah ini 1 kali 2 kan 2. Ditambah 1 kali 1 1. Jadi 3 kg meter per sekon sama dengan 2 kg V aksen. Nah, jadi V aksennya sama dengan 3 per 2 meter per sekon. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama ya. Tidak lenting sama sekali. Nah, selanjutnya ini contoh soal yang kedua. Ada dua buah bola lagi. Bola A dan B bergerak dengan kecepatan 5 dan 10. Kedua bola tersebut bergerak berlawanan arah. Nah, ini ya. Kalau tadi searah, sekarang berlawanan arah. Jika massa kedua bola tersebut masing-masing MA 300 gram, MB 200 gram, tentukan kecepatan masing-masing benda setelah tumbukan jika tumbukan yang terjadi. Nah, sekarang udah sama berlawanan arah, tumbukan yang terjadinya lenting sempurna. Ingat, kalau lenting sempurna tadi secara kalau kita analisisnya secara koefisien restitusinya, maka E-nya itu di sini E-nya itu sama dengan 1 ya, kalau lenting sempurna. Nah, tadi massa A-nya 300 gram, kita tidak bisa pakai gram, kita harus rubah dulu ke kilogram. Jadi 0,3 kilogram, massa B-nya 200 gram, jadi 0,2 kilogram. Nah, ini kecepatan A sebelumnya 5, kecepatan B sebelumnya minus 10 labuk. Kenapa minus 10? Karena dia arahnya ke kiri. Oke. Nah, kecepatan sesudahnya ini via aksennya berapa? Ini ditanyakan ya, dua-duanya ditanyakan. Nah, pertama karena kita punya keterangan lenting sempurna dan di sini dua-duanya kecepatan akhirnya ditanyakan, kita pakai dulu keterangan koefisien restitusinya. Di sini tadi koefisien restitusi itu sama dengan V A aksen dikurangi V B aksen dibagi V A dikurangi V B sama dengan 1 karena lenting sempurna. Nah, di sini V A aksen dan V B aksennya karena belum diketahui jadi tidak dikosongkan saja. Nah, ini V A-nya kan udah ada nih 5 sama 10. Jadi 5 dikurangi minus 10. 5 dikurangi minus 10 jadi 15 karena minus kali minus kan plus. Jadi 15. Jadi di sini V A aksen dikurangi V B aksen minus V A aksen dikurangi V B aksen sama dengan 1. Nah, di sini Ibu biar kalian tidak bingung, minus yang ini pindahin ke sini dulu. Atau dua-duanya dikali minus. Jadi kan di sini jadi plus kan? Satunya jadi minus. Nah, udah itu karena ini 15 di bawah dan kita mau nyari yang sebelah sininya, 15-nya pindahin dulu ke sebelah kanan. Kalau ini karena ini awalnya pembagian, maka ketika dipindahkan ke kanan itu jadi perkalian. Jadi 1 dikali 15 dikali minus. Jadi minus 15 meter per sekon. Oke? Nah, sekarang kita cari yang VA-nya dulu aja biar gampang nih. Ini nanti tinggal pindahin.
Maka VA itu sama dengan VB dikurangi 15 meter per sekon. Oke? Nah, ini persamaan pertamanya menggunakan koefisien restitusi. Yang selanjutnya ini kita analisisnya pakai analisis kekekalan momentum. Momentum awal, jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Nah, ini jadi massa A dikali VA ditambah massa B dikali VB sama dengan massa A dikali VA aksen. Aksen itu setelah ya. Massa B dikali VB aksen. Nah, ini tinggal dimasuk-masukin angkanya, silakan kalian analisis dulu. Tadi massa A-nya kan 0,3 kg, VA-nya 5, terus massa B-nya 0,2 kg, dikali VB-nya minus 10 meter per sekon. Sama dengan 0,3 kg dikali VA aksen ditambah 0,2 kg dikali VB aksen. Nah, kalau di sini kan 0,3 dikali 5 itu sama dengan 1,5 kg meter per sekon, dikurangi ini 0,2 dikali 10. Minus 10. Jadi dikurangi 2 kg meter per sekon. Hasilnya jadi minus 0,5 kg meter per sekon. Oke, udah ya, clear yang sebelah sini? Kita lihat yang sebelah sini. Karena VA-nya tadi kita udah dapat sama dengan VB dikurangi 15 meter per sekon. Nah, VA-nya dirubah. Jadi, VB dikurangi 15 meter per sekon. Nah, kalau kayak gini kan, ini tidak bisa langsung kali, tapi dikali kayak kali SCTV, kali silang. Nah, 0,3 dikali VB aksen itu sama dengan 0,3 kg kali VB aksen. 0,3 kg dikali 15 meter per sekon jadi 4,5, atau ini dikali min ya. Jadi dikurangi 4,5 kg meter per sekon. Nah, baru nih kita tulis lagi 0,2 kg dikali VB aksen. Nah, udah kayak gitu. Udah selesai semuanya. Nanti kan ini 0,3, ini ada VB aksen. Jadi tinggal disatukan. Jadi 0,3 ditambah 0,2 jadi 0,5. Jadi minus 0,5 kg meter per sekon sama dengan minus 4,5 kg meter per sekon ditambah 0,5 kg VB aksen. Nah, di sini sama-sama kilogram meter per sekon. Ini nanti pindah ke sebelah ini nanti pindah ke sebelah sini, tapi ibu bakal ubah ya. Jadi ininya di sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah, kalau ini pindah ke sini kan jadi plus 4,5 dikurangi 0,5. Jadi kalau 4,5 dikurangi 0,5 kan hasilnya jadi 4 kg meter per sekon. Ini masih tetap ya 0,5, maka VB aksennya 4 dibagi 0,5 meter per sekon. VB aksennya 4 dibagi 0,5 itu 8 meter per sekon. Nah, ini kecepatan B setelah tumbukan. Oke? Selanjutnya untuk yang A itu tadi kan kita udah cari nih, VA sama dengan VB aksen dikurangi 15. Nah, jadi tadi VA VB-nya berapa? 8 dikurangi 15. Jadi 8 dikurangi 15 sama dengan minus 7. Ini untuk VA aksennya. Nah, ini untuk contoh soal kedua. Selanjutnya ini ada contoh soal ketiga. Nah, di sini kita ketemu sama yang koefisien restitusinya pakai perbandingan ketinggian. Nah, di sini soalnya bola bergerak jatuh bebas dari ketinggian 1 meter dari lantai 1 meter. Jika koefisien restitusinya 0,5, berarti ini lenting sebagian, atau 0,5 itu 1/2. Maka tinggi bola setelah tumbukan pertama ditanyakan H2, tinggi yang sebelah sini ya. Jadi tumbukan pertama set jatuh, tumbukan terus ke atasnya. Nah, ini berapa sih tingginya? Ini karena koefisien restitusinya 1/2, jadi ini 1/2 0,5. Akar H1-nya tadi kan 1 meter,
H2-nya nanti ditanyain. Jadi karena ini akar, di sini kan otomatis jadi kuadrat ya. Jadi H2 itu sama dengan 1, karena ini bisa nih, kalikan ke sana. Jadi H2 sama dengan 1/4 meter atau 25 cm. Jadi tinggi bola setelah tumbukan pertama adalah 25 cm. Oke? Nah, ini untuk contoh soal yang keempat, lebih praktikal lagi. Ada 2 orang anak berada dalam sebuah perahu bermasa 100 kg. Perahunya masanya 100 kg ya. Yang sedang bergerak ke arah selatan dengan kelajuan tetap 2 meter per sekon. Tiap anak memiliki massa 50 kg. Kecepatan perahu itu segera setelah seorang anak terjatuh di bagian belakang perahu. Nah, anak yang ini jatuh. Nah, kecepatan perahunya jadi berapa sih? Nah, di sini anggaplah massa satunya itu massa perahu plus massa satu orang anak yang tidak jatuh. Jadi 100 ditambah 50 sama dengan 150 kg. Massa duanya seorang anak yang tadi jatuh 50 kg. Oke? Nah, kita pakai hukum kekekalan momentum. Di sini momentum pertama tadi massa perahu ditambah satu orang anak 150 dikali 2. Labu kenapa 2? Karena kan tadi kecepatannya 2 meter per sekon ke selatan. Nah, yang ini momentum yang M2-nya M2 dikali V2. M2-nya kan tadi ini 50 kg. Masa si anak yang mau jatuh? Ini kan karena belum jatuh, jadi mau jatuh. Dikali 2 lah. Kenapa, Bu? 2 juga. Karena anak ini awalnya berada dalam satu perahu. Dan kecepatannya itu 2 meter per sekon. Jadi 50 dikali 2. Nah, terus yang setelahnya, setelah anak itu jatuh, kan di perahu ini kan tinggal jadi massa tadi massa 1 perahu sama satu anak dikali V1 aksen. V1 aksen ditambah massa 2 dikali, lah kenapa 0? Karena ketika jatuh dia sudah tidak punya kecepatan arah sumbu X lagi ya. Nah, udah kayak gitu, ini 150 dikali 2, 300. 50 dikali 2, 100. Maka 300 tambah 100 sama dengan 400. Sama dengan 150 ini ya, dari sini 150 V1 aksen. Maka V1 aksen sama dengan 2,67 meter per sekon. Oke ya. Nah, ini contoh soal yang keempat. Oke, udah semuanya. Nah, ini tugasnya ya. Tugasnya buatlah masing-masing satu soal dari setiap tipe soal yang telah disajikan. Ubah angka pada soal dengan nomor absen kalian. Sertakan jawaban kalian. Contoh perubahan angka. Dari contoh masanya kalian ubah, atau gayanya kalian ubah, atau kecepatannya kalian ubah, atau koefisien restitusinya kalian ubah. Contoh kalian absennya absen 15 karena koefisien restitusi itu hanya dari 0 sampai 1, jadi kalian ubahnya awalnya kan absen, contoh absen 15. Kalian mau merubah E-nya ke absen kalian, jadi 0,15. Gitu aja ya. Nah, oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mengerjakan tugas ya anak-anak.